Hidroponik merupakan salah satu solusi dari pertanian yang pengurangan. Solusi ini cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan seperti Bandung dan sekitarnya. Namun, masalah utama saat implementasi hidroponik adalah pemantauan dan pengendalian kualitas air seperti suhu, pH, dan ppm. Yang dimana kebanyakan pemantauan dan pengendalian air tersebut masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kami mengajukan salah satu solusi membuat smart hidroponik IoT. Manfaat dari Smart IoT Hydroponic Control ini, yang pertama yaitu otomatisasi penuh, yang kedua presisi yang tinggi, yang ketiga pemantauan secara real time, yang keempat optimisasi pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu efisiensi sumber daya. Ini saya akan menjelaskan rangkaian dari alat IoT hidroponik kami dan juga gimana cara kerja dari alat kami. Nah, oke. Pertama-tama begini alat kami, yaitu kita membutuhkan nutrisi AB, terus pH down, relay, pompa, ESP, sensor pH, TDS dan suhu, dan juga alat hidroponiknya. Oke, langsung saja. Jadi konsepnya itu mengikuti prinsip yang ada di IoT, yaitu 4 layer utama. Pertama-tama dari sensing layer. Jadi sensor pH, TDS, dan juga suhu mengambil data yang ada di lingkungan, yaitu khususnya di wadah nutrisi dari hidroponik, di mana sensor pH akan mendeteksi pH, TDS akan mendeteksi nutrisi dari wadah nutrisi tersebut, dan suhu akan mendeteksi suhu dari wadah tersebut. Kemudian dari sensing layer tersebut diambil data-data yang telah dikumpulkan, kemudian nanti akan diolah oleh si microcontroller ini untuk diteruskan ke relay untuk mendeteksi nih kira-kira pompa mana yang harus dinyalakan, entah itu pH down, pH up, dan kedua nutrisi sini. Nah, jika pH-nya itu semisal kita menetapkan bahwa misal ini tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy ini mempunyai range pH di antara 6,5 sampai 7,5 semisal. Nah, kalau pH mendeteksi di wadah nutrisi itu sebesar 4 pH, maka si relay harus mengaktifkan pH up. Jadi pH up naik dan pH yang ada di wadah nutrisi tersebut akan naik perlahan-lahan. Nah, begitu juga TDS. Semisal TDS-nya kurang dari 1000 ppm, maka nutrisi B akan ditambahkan untuk menambahkan nutrisi terhadap tanaman tersebut. Gitu. Kalau untuk sensor suhu ini tugasnya hanya untuk kalibrasi dari sensor pH dan juga TDS. Nah, kemudian setelah di sensing layer, nantinya ESP32S3 ini akan mengirimkan data-data yang telah dikumpulkan oleh sensing layer menggunakan protokol MQTT, di mana kita memakai QoS level 1, yaitu tidak mengapa bahwa data itu hilang, gitu, karena QoS 1 menerapkan konsep yang seperti itu. Karena ini juga kan konsepnya berbasis real time, jadi kita bisa mendeteksi beberapa metrik-metrik yang diukur seperti pH, TDS, dan juga suhu secara real time, jadi tidak mengapa ada sedikit data yang hilang gitu. Terus kemudian setelah dari sensing layer akan disimpan di backend untuk diolah data-data tersebut. Nah, kemudian dari service layer atau di backendnya akan diteruskan ke application layer, yaitu interface dari aplikasi dari alat hidroponik kita ya, gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjut oleh rekan saya. Memaparkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk proyek IoT kita. Nah, yang pertama tuh kita ada 3 pumping. Nah, yang pertama tuh pumpingnya untuk menaikkan pH-nya, yang kedua untuk menurunin pH, dan yang ketiga untuk mempam nutrisi. Lanjut, kita ada ini. Nah, di sini kita pakai yang gede karena kita pakai 3 pumping, jadi perlu dayanya yang lumayan besar. Lanjut, sekarang ada ini sensor TDS, ini untuk sensornya, dan ini sensor untuk suhu. Dilanjut lagi, ini
ada buffer solution untuk pH nya sendiri, dan ada larutan untuk kalibrasinya. Nah, lanjut ke motherboard, ke boardnya. Nah, sekarang di sini ada step down untuk ngatur daya dari power supply nya tadi. Terus dilanjut ada mode ESP32 untuk mengolah datanya. Jadi lagi ini untuk modul dari sensor TDS tadi ini. Nah, lanjut lagi ini modul untuk sensor pH, dan terakhir ini ada relay. Kurang lebih seperti itu. Oke, melanjutkan dari yang teman saya sudah jelaskan tadi dari semua alat-alatnya. Nah, di sini kita memiliki PCB. Nah, kenapa kita pakai PCB? Agar wiringnya lebih rapi. Kita ada relay, lalu untuk terminal kita pakai terminal yang 3 di sebelah sini, 1, dan di sebelah sini juga 1. Kemudian terminal yang 2 ada 1 di sini dengan posisi seperti ini, dan terminal yang 3 1 lagi dengan posisi seperti ini. Oke, di sini memakai terminal yang 2. Dan kemudian di sini memakai terminal yang 4. Oke. Lalu kemudian kita juga memasang ESP32 di sebelah sini. Dan kemudian memasang TDS meter di sebelah sini dan pH meter di sebelah sini. Dan terakhir ada step down di sini, tapi karena alatnya belum ada, nah nanti insya Allah akan dipasang di sini. Saya akan menjelaskan tentang codingan dari Arduino kami, yaitu bisa dimulai dari yang baris 1 sampai 11 ini hanya import library. Terus lanjut ke baris 15 ini untuk konfigurasi MQTT dan webnya. Sini ada API, terus port, user, password, dan ada passwordnya. Nah, untuk mulai dari baris 21 ini dia nge-define pin sensor dari GPIO nya, terus sama sensor TDS, terus one wire bus. Lanjut ke baris 29. Nah, di sini tuh buat nge-define relay. Jadi buat VRF, count durasi pulse pompanya, terus sensor warm up time. Nah, habis itu kami di sini nge-define untuk intervalnya dalam bentuk konstan long. Di sini dalam satuannya ms atau millisecond. Jadi misal ini ya, publish interval ini adalah 10 detik. Terus lanjut lagi di baris 42 ini kita cuman ngasih kunci atau NFS atau namespace nya. Terus ini ada SSID untuk IP nya, terus acid fault, Kylin fault, dan lain-lain. Nah, ini untuk RSA nya, jadi agar koneksinya semakin terjamin juga. Terus lanjut ke bagian baris 81 ini ngasih identitas perangkat di dalam variable charnya. Jadi dan perangkat itu namanya EHT 25A10002. Terus di bawahnya juga ada topik MQTT nya, yaitu buffer untuk menyimpan nama topik yang dinamis berdasarkan ID alat.
Lanjut lagi ada variabel kalibrasi dan threshold, di mana ia menyimpan nilai voltase kalibrasi pH yaitu asam, netral sama basa. Terus ada faktor koreksi TDS, dan ada juga batas amannya ini, yaitu misal batas aman pH nya itu limit paling bawahnya itu 6 dan paling atasnya itu 8. Terus lanjut lagi ada variabel buat membaca sensor voltase, terus ada pH sama TDS suhu. Terus ada juga ini array buat nampung, array ini buat buffer, yaitu buat nampung sampel data analog agar pembacanya semakin stabil. Jadi di sini kita pakai mediate filter. Terus lanjut yang 106 ini kita kayak kami ngasih status error dan juga buffer, itu dengan dalam bentuk boolean buffer, dalam bentuk boolean yaitu true false, untuk menandai jika sensor error atau jika buffer data TDS sudah penuh atau siap. Terus lanjut lagi di baris 111 ini buat pencatatan waktu dalam milisecondnya. Jadi kita kasih dulu unassign long, jadi awalnya itu waktunya masih 00 semua. Terus lanjut ke 120. Di sini itu untuk status pompanya, ini juga ada unassign waktunya. Ini juga booleannya kita boolean define start hari ini. Ini define variable yang nantinya bakal kita pakai. Terus lanjut di 122 ini ada object library, di mana dia mau buat install dari library yang diinstal di awal tadi, kayak dev manager, client, sensor saver sama WebSocket. Nah, terus ini ada kode HTML untuk web dashboardnya. Juga ada login page-nya, dimulai dari 1 ini sampai ke yang 181. Ini untuk login page-nya. Terus yang bawahnya ini untuk halaman dashboard-nya. Ini dashboard-nya lumayan banyak nih. Terus lanjut ke baris 486. Di sini tuh kami cuma declare fungsi-fungsi sama isinya yang ini dipanggil di dalam halaman ini, kayak fungsi-fungsinya ini. Untuk fungsi tambahannya tuh dia bakal ngambil codingannya tuh di bawahnya sini. Misalnya ini yang timestamp. Ini dia bakal ngambil timestampnya dari sensor yang udah dibaca. Terus lanjut lagi ini untuk fungsi yang bakalan return integer buat dapetin media numbernya. Terus lanjut ini juga yang ini save cycle state, di mana ini bakal nyimpan mode alat yaitu idle atau aktif, lalu crop cycle ID-nya, terus dimasukin ke memori NVS. Ini buat ngasih tanda aja saat matinya lampu, biar tahu kayak status alat terakhirnya itu kayak gimana. Terus lanjut lagi ada save threshold, di sini buat nyimpan batas pH sama ppm ke NVS. Terus lanjut lagi save pH calibration, ini buat nyimpen nilai kalibrasi ke NVS nya. Terus lanjut lagi save VDS calibration, di sini buat nyimpen nilai kalibrasi pH ke NVS ke atasnya yang TDS, ini yang TDS, ini yang pH. Terus masuk lagi ini load setting, ini dijalanin pas booting aja.
Jadi kayak ini buat ngebaca data dari NPS yang tadi ada kalibrasi threshold, terus misal di baris ini juga buat selanjutnya, misal mode terakhir tuh kedetek aktif, jadi ntar alat itu bakal otomatis kerja. Terus ini juga alatnya mati. Lanjut lagi di setup pins, ini buat atur mode pinnya, jadi relay dijadikan output dan reset height. Terus ini untuk setup wifi, di sini untuk menggunakan yang tersimpan di NFS. Nah, semisal gagal atau ada flaky wifi time, maka bakal masuk ke mode AP atau access point menggunakan wifi manager agar nah, di sini kalau gagal itu bisa disetting lewat HP biasanya. Dan jika berhasil, ntar bakal disimpan kredensial baru. Ini yang wifi managernya tadi. Terus yang setup NTP, ini buat sinkronisasi waktu dengan server internet. Jadi NTP itu kalau nggak salah service, ya salah satu service buat ngatur sinkronasi waktu. Terus lanjut lagi di setup MQTT. Di sini untuk ngatur topik MQTT-nya kayak data, comment, hello, response berdasarkan device ID, lalu juga ngatur certificate. Kalau di sini case-nya dia pakai set insecure, ya biar mudah koneksi tanpa validasi sertifikat yang ketat. Terus lanjut lagi, ini paling fungsi-fungsi buat WebSocket-nya. WebSocket itu biar komunikasinya bisa real time, jadi ya bisa dipanteng secara langsung. Jadi yang pertama misal ada notify WebSocket kayak di sini untuk kirim pesan tes ke semua browser yang sedang membuka dashboard. Terus lanjut ada send current status WebSocket sini untuk kayak nge-kemas status sistem kayak mode ID threshold jadi JSON terus dikirim ke web. Lanjut lagi sensor data WebSocket di sini untuk kayak nge-kemas juga kayak ada tipe datanya, pH, ppm, temperatur, timestamp, ini juga dimasukin ke dalam JSON. Terus lanjut lagi send error, ini kayak ngirim laporan misal ada error dari sensornya ke dalam web. Lanjut WebSocket response, ini tuh buat kayak kasih balasan status oke atau error dari atas perintah dari usernya. Terus lanjut lagi on WebSocket event, di sini tuh kayak ibaratnya webpack buat perintah webnya. Jadi di sini dia bisa ngedeteksi koneksi baru, menerima pesan JSON dari webnya, terus ngeluarin eksekusi perintah kayak SetWiFi, SetWiFi, sinkronasi threshold, terus start cycle. Terus lanjut lagi ini setup web server. Di sini buat lebih ke kayak URL-nya atau routernya. Misalnya yang bisa akses root ini bakal diarahin ke halaman login. Terus juga untuk setelah login disuruh login. Jika udah login ntar bakal diarahin ke dalam dashboard ini. Terus lanjut ini void fungsi setupnya ini buat kode utama di Arduino-nya. Sini dimulai dengan nyalain serial monitornya, lalu langsung ngambil fungsi-fungsi yang udah di setup di atasnya kayak secara berurutan sih, kayak load setting, setup pin, sama setup heavy dan seterusnya. Ini setupnya. Nah kalau udah masuk ke publish hello, di sini buat ngirim JSON status online buat ke topik MQTT hello-nya. Terus ada lagi publish data, sini ngirim JSON data sensor ke topik MQTT data. Terus lanjut publish sensor error, di sini bakal ngirim JSON laporan error ke MQTT response.
Lanjut lagi di sini ada callback, ya kayak fungsi ini bakal dipanggil otomatis jika ada pesan masuk dari server MQTT. Isinya mirip kayak yang di atasnya, yang socket event, yang dimana dia kasih JSON terus lanjut check actionnya, habis itu dieksekusi dengan perintah bisa aja cycle, set verify, dan lain-lain. Terus lanjut handle MQTT connection. Di sini misal MQTT connectionnya putus, bakal coba dikonekin ulang tanpa memblokir penghubung utamanya. Terus ini fungsi buat ngedapetin temperaturnya dari sensor yang kita pakai di sini, DS1820. Terus yang ini TDS calibrate, dia bakal membaca sensor TDS secara berkala atau sampling. Terus menghitung mediannya. Di sini juga kompensasi suhu karena di sini TDS berubah jika suhu berubah. Terus lanjut lagi menghitung nilai akhir TDS-nya atau ppm. Yang terakhir, ubah variabel TDS buffer ready menjadi true jika datanya udah stabil. Terus selanjutnya ini pH calibrate. Sini dia membaca sensor pH-nya, terus konversi voltase ke pH dengan tembus regresi linear. Ini rumusnya kita dapat regresi linearnya untuk prediksinya berdasarkan titik kalibrasi, yaitu dari misal asam, netral, sama basah. Terus lanjut lagi cek kondisi pompa. Di sini hanya jalan misal modenya itu aktif aja. Kalau ada aktif, kalau ini nggak aktif berarti ya udah langsung selesai fungsinya atau debitor. Dan ada jeda machine interval. Terus cek pH jika ini pH value kurang dari pH low limitnya tadi yang udah kita define, dan pH value lebih dari 0, maka pompa aktif. Dia bakal nyalain pompa untuk naikin pH-nya. Terus ini kondisi kebalikannya, kalau pH-nya tinggi dia nyalain pompa pH down. Terus kalau misal dicek TDS dan TDS value-nya kurang dari ppm low limit, terus TDS value lebih dari 0, dia bakal nambahin nutrisinya, karena yang fungsi ketiga itu kalau nutrisinya kurang. Terus ini loop pompa, dia bakal nyalain pompa selama durasinya. Di sini kita set tadi 4 detik. Terus lanjut ke cek scheduled restart. Di sini buat ngecek jamnya, misal jamnya tuh jam 00, maka di set flag restart maintenance, yaitu ini buat maintenance harian aja sih, setiap jam 00.00 gitu. Terus lanjut ke read pH voltage. Di sini bakal ngebaca rata-rata 100 sampel voltage pH. Ini khusus untuk proses kalibrasi. Terus lanjut lagi ke read atau TDS. Di sini buat membaca TDS mental untuk proses kalibrasi. Lanjut lagi, sini print status buat nampilin status kalibrasi dan threshold ke serial monitor. Terus yang file-nya print current readings. Sini buat nampilin nilai sensor real time ke serial monitor. Lanjut lagi ini print help buat nampilin daftar perintah tes yang bisa diketik di serial monitornya. Lalu ada tes relay buat nyalain atau mematiin semua relay secara bergantian. Biasanya ini buat ngecek hardware-nya sih. Terus lanjut lagi ke handle serial comment. Sini tuh buat membaca input dari ketikan insert di serial monitor, misal diketik pH tinggi untuk kalibrasi dan restart untuk rebootnya. Terus ini fungsi buat like prosedur buat nge-handle wifi connection. Buat wifi nya kita pakai modul di SP32 nya. Terus ini main loop-nya. Misal yang awal ini buat ngecek flag wifi nya itu udah berjalan apa belum, jika belum bakal di restart. Terus ngecek koneksi dari wifi sama MQTT nya.
Kalau udah, dia bakal ngejalanin pengisian klien WebSocket, terus dilanjut lagi buat cek perintah serial sama jadwal restart. Terus misal ini masih ke mode idle, ya udah dia bakal kirim sinyal hello atau sinyal dia bakal kirim sinyal hello atau bisa disebut heartbeat juga, dan update status ke webnya. Terus misalnya ini kondisinya aktif, dia bakal membaca semua sensor yaitu suhu, pH, sama TDS. Dan jika ada error sensor nilai, misal nilainya kurang dari sama dengan nol atau disconnect, juga dia bakal dibaca errornya. Terus juga cek pemanasan. Di sini kami mengambil fungsi yang tadi sensor warm up time. Terus yaudah jalanin ini looping buat ke pompanya untuk kontrol nutrisi. Setelah itu data dikirim ke MQTT alertnya dengan fungsi publish data jika buffer TDS sudah siap. Terus juga kita kirim notifikasi error jika memang terjadi error. Mungkin sekian presentasi codingan Arduino kami. Nah, di sini kita bakal lakuin kalibrasi. Kalibrasi sendiri berfungsi untuk menyelaraskan data yang diambil dari lingkungan dengan data yang ditangkap oleh sensor. Nah, contohnya di sini kan kita punya dua larutan TDS, kalibrasi TDS. Di sini ada larutan TDS sebesar 1382. Di sini TDS yang ukuran 500. Di sini ada buffer dengan pH 7, di sini buffer dengan pH 4. Nah, di sebelah sini ada 3 sensor. Yang pertama ini sensor TDS, yang kedua ini sensor untuk pH, dan yang ketiga ini sensor untuk suhu. Sensor suhu ini dibutuhkan karena DF robot membutuhkan sensor suhu. Jadi kan tadi di sini sensor suhu sudah dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini tuh pH-nya itu pH netral. Nah, kemudian kita bakal di sini bisa dipastikan ya kalibrasinya bahwa pH yang ditangkap oleh sensor itu sesuai kurang lebih netral. Nah, kemudian kita akan mencelupkan sensor pH ini ke dalam buffer yang mempunyai pH 4. Di sini benar ya bahwa pH-nya itu 4. Jadi bisa dipastikan data yang diambil dari sensor dengan lingkungan itu sama. Lalu teruskan dulu. Nah, kita akan masukkan sensornya ke dalam yang pH 7. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa pH yang ditangkap oleh sensor itu benar 7. Nah, tadi sensor pH sudah selesai dilakukan. Nah, ini sekarang untuk kalibrasi TDS-nya. Nah, kita celupkan pertama-tama di TDS yang 500. Di sini dapat dilihat bahwa ppm-nya itu kurang lebih 480 ya, kurang lebih. Lalu kita lanjutkan ke dalam TDS yang sebesar 1382. Sudah jelas ya ppm-nya sebesar 1178.
Nah ini jadi udah akurat seperti itu. Jadi di sini kita bisa mantau kualitas nutrisi dari HP ya. Terus sekarang aku mau coba testing kalau misal larutannya ini kita turunin jadi pakai larutan solusi ini, jadi diturunin kadar pH. Misal aja itu kan buat sensor di pH-nya. Ini sekarang udah berubah jadi 4. Nah seharusnya bentar lagi tuh salah satu pompa untuk ngenaikin pH-nya, soalnya ini pH-nya terlalu rendah kan. Nah seharusnya tuh salah satu pompa yang ambil jenis saluran solution yang buat naikin pH-nya agar dia stabil lagi. Nah Jadi pompanya sudah mengambil air nutrisi untuk diteruskan ke larutan wadah nutrisi dari hidroponiknya.